Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini, teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini, teman-teman. Welcome back again. Untuk update kali ini kita akan langsung ngebahas tentang Bitcoin-nya, teman-teman. Kalau misalkan tadi udah nonton video yang seputaran resesi ekonomi, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat yang positif buat teman-teman, pengetahuan yang baru, dan tentu saja ya pokoknya semua hal yang positif lah. Saya doakan semoga bisa didapatkan teman-teman di video terakhir ya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan bahas lanjutannya sebenarnya terhadap kondisi Bitcoin. Spesifik kita bahas terhadap kondisi market Bitcoin dulu. Nah, sebenarnya teman-teman menjadi pertanyaan bagi saya, karena seperti yang kita tahu sebenarnya Jerome Powell itu sudah mengeluarkan statement penekanan lah ya, kita bilang bahwa interest rate decision yang akan diambil kali ini atau keputusan kebijakan keputusan suku bunga yang akan diambil kali ini kemungkinan akan langsung naik 0,5, sehingga secara forecastnya itu seharusnya berada di angka 1% teman-teman. Lalu kita udah bahas sedikit teman-teman situasi di mana resesi ekonomi itu bisa terjadi karena teman-teman istilahnya sebentar ya, kita keluarkan dulu economic calendarnya untuk yang pekan lalu. Saya harus siapin dulu nih kayaknya teman-teman biar menarik ya. Jadi kalau misalnya kita menilai lagi dari pergerakan yang terakhir teman-teman, seperti yang kita ketahui tanggal 28 lalu GDP Amerika Serikat dirilis sangat negatif dari 6,9% turun menjadi minus 1,4%. Tentu saja ini sebenarnya merupakan indikasi yang cukup kuat bahwa resesi ekonomi itu sudah benar-benar di depan mata. Sementara Jerome Powell itu berusaha untuk menekan inflasi sebisa mungkin tanpa menyebabkan resesi ekonomi terjadi teman-teman. Istilahnya seperti itu yang diharapkan. Makanya ada istilah soft landing yang selalu digaungkan sama dia beserta dengan FOMC member lainnya. Nah, kalau misalkan situasinya kita lihat seperti ini, pertanyaan berikutnya, apakah statement yang akan diberikan oleh Jerome Powell itu akan sedikit melemahkan kondisi kita bilang apa ya, kondisi keyakinan publik lah terhadap mata uang US dollar sendiri teman-teman, sehingga mereka mungkin akan consider Jerome Powell sudah mulai melunak 1%, udah menjadi kenaikan suku bunga yang lumayan signifikan. Berarti mudah-mudahan nextnya hanya naik 0,25 lagi, dan akhirnya ya mudah-mudahan benar-benar menunggulah sampai situasinya tuh bisa recovery gitu loh. Karena kalau misalnya berdasarkan data GDP yang dirilis waktu pekan lalu teman-teman, berarti besar kemungkinannya kita berbicara non-farm payroll itu ada penurunan teman-teman ya, atau NFP. Di akhir pekan ini itu ada NFP. Dan kenapa saya katakan demikian cenderung penurunan? Ya jelas berdasarkan data GDP saja kita sudah bisa memproyeksikan teman-teman. Artinya kalau GDP menurun jelas sekali ada melemahnya daya beli masyarakat, dan kalau melemah daya beli masyarakat salah satu faktor yang mempengaruhi adalah kurangnya lapangan pekerjaan atau kurangnya pendapatan teman-teman. Jadi tentu saja yang menjadi concernnya saya adalah berdasarkan data unemployment rate bisa jadi nih teman-teman dirilis tidak sesuai ekspektasi. Bisa jadi dari 3,6% diperkirakan turun jadi 3,5%, tapi ternyata malah cenderung tidak turun. Lalu yang tentu saja juga berpengaruh adalah non-farm payroll-nya, karena ini berbicara soal data pendapatan di Amerika Serikat. Nah, ini adalah dua hal yang sebenarnya menurut saya bisa dipertimbangkan teman-teman. Bisa menjadi satu buah senjata untuk Bitcoin itu bisa ter-rebound teman-teman. Balik lagi ketika Jerome Powell melihat bahwa GDP ini angkanya cukup concern. Jadi kita nggak cuma ngomongin soal inflasi doang. Dia pengen menekan inflasi, tapi di saat yang bersamaan daya beli masyarakat, kepercayaan masyarakat, investor dan investment itu sudah mulai menurun teman-teman. Bisa dilihat juga dari US stocks yang sudah mulai crash ya. Jadi kalau misalnya kita melihat dari kondisi SPX misalkan, kalau kok keluar ini ya, SPX S&P 500. Nah, kita coba lihat teman-teman, based on year to date-nya itu kita udah drop 13,86% teman-teman. Kalau misalnya kita lihat dari Nasdaq sendiri ya, Nasdaq Composite, kita bisa lihat ya, based on year to date-nya udah turun 22% teman-teman. This is very significant. Jadi kalau misalkan dibilang sama si Jerome Powell bahwa kita
nggak jauh lah dari resesi ekonomi. Saya masih yakin lah kebijakan kita ini bisa dikatakan sebagai soft landing yang sehingga kondisi ekonomi tetap dalam keadaan baik-baik saja. Kita bisa masih menstabilkan kondisi perekonomian. Saya rasa tidak seperti itu case-nya teman-teman. Alright, so based on this data kita bisa mencoba menelaah lah ya secara technical analysisnya juga apakah mendukung situasi tersebut untuk terjadi. Nah teman-teman, pertama yang pengen saya remind adalah based on weekly time frame 1 jam 53 menit dari sekarang itu akan close candle dan terlihat sepertinya sepanjang bulan April itu kecenderungannya ini bukan bulan April, udah lewat teman-teman ya close candle-nya. Nah cuma sepanjang 4 pekan lalu lah kita bisa bilang ini sebenarnya Bitcoin masih dalam tekanan teman-teman ya, dan kita hendak ngetes sampai ke level kisaran area ada potensi ngetes sampai kisaran level $35.000 based on time frame weekly, karena kita bisa lihat ada trend line di sana gitu ya. Dan secara struktur sendiri saya meyakini kita masih berada di dalam corrective move-nya teman-teman. Nah, kenapa saya katakan demikian? Nih, kita coba lihat dari time frame daily ya. Kalau misalnya kita lihat saat ini, buat teman-teman yang mungkin preference-nya menggunakan tail candle ya, berarti ekspektasi kita adalah kita bisa mendapatkan reaction buyers dari kisaran area ini teman-teman. Bagaimanapun Bitcoin harus mempertahankan level $37.300 untuk memastikan bullish masih bisa take control dan at least kita masih bisa dapetin potensi rebound untuk ngetes ke bagian atasnya teman-teman. Nah sebenarnya salah satu faktor yang menurut saya cukup berpengaruh adalah teman-teman, kalau misalnya market crypto mau di-dump, ini prosesnya harusnya nggak kayak gini ya. Kita lihat, ini kalau misalnya memang dia mau ngedump teman-teman, ini harusnya sudah terjadi sangat signifikan seperti kondisi sebelumnya. But instead of significant dump yang kita lihat so far, justru kecenderungan adalah corrective move. Ya, di kecenderungan adalah corrective move. Jadi kalau kita lihat nih teman-teman, ini penurunannya kita bisa consider sebagai yang namanya corrective move juga kan teman-teman gitu loh. Memang sih kalau di compare dengan pergerakan terakhirnya ya jelas kita overall masih cenderung sideways atau berada di dalam range yang sama teman-teman. Cuma kalau misalnya ngelihat pergerakan beberapa waktu lalu atau lebih tepatnya 1-2 pekan yang lalu, ini diiringi dengan wait and see plus teman-teman secara movementnya cenderung korektif. Jadi saya pikir teman-teman ada indikasi seperti yang pernah kita hadapi ya sekitar kenaikan suku bunga yang lalu. Jadi begitu kenaikan suku bunga dirilis ternyata marketnya bukannya turun malah naik teman-teman. Ya kalau teman-teman ingat salah satu yang mendukung untuk kondisi ini terjadi juga adalah kenaikan suku bunga dari the Federal Reserve teman-teman ya. Nah bukan berarti kenaikan suku bunga artinya cenderung menaikkan harga Bitcoin. Kita harus pahami dulu teman-teman. Kalau misalkan kenaikan suku bunga itu impactnya sudah terasa dari beberapa pekan yang lalu. Terutama ketika Jerome Powell sudah mulai meyakinkan publik. Dan FOMC member sudah meyakinkan publik bahwa 0,5 itu kenaikan yang wajar. Gak usah khawatir, wajar kalau kata mereka. Padahal GDP-nya berkata lain dan berkata sebaliknya ya. Istilahnya nggak wajar nih. Bikin orang-orang panik, akhirnya investor nggak mau investment ya kan. Nggak mau keluarin duit terlalu banyak untuk investment. Dan ya ini yang terjadi sekarang. Nah, jadi pertanyaan berikutnya adalah bukan soal angka lagi teman-teman yang akan dirilis ya pada saat Kamis mendatang nanti. Tapi yang jadi pertanyaan paling besarnya menurut saya adalah FOMC statement dan pada saat FOMC press conference teman-teman ya. Dua news event ini yang paling penting karena akan memberikan kita clue terkait dengan langkah apa yang akan diambil oleh Jerome Powell. Dengan dia ngelihat data GDP minus kayak gini, apakah kita yakin dia masih akan seagresif itu? Mana yang lebih penting? Pertumbuhan ekonomi tetap stabil, which means GDP-nya tetap angkanya naik, atau inflasi yang ditekan teman-teman? Nah ini menjadi concern nih menurut saya ya. Memang sih ya tekan dulu inflasinya, nanti kalau misalnya perekonomiannya mau diperbaiki gampang cetak duit lagi deh akhirnya. Nah itu kan yang seharusnya membuat kita lebih confident megang Bitcoin ketimbang megang fiat currency. Alright, so itu adalah satu pertimbangan yang perlu kita perhatikan teman-teman. Dan untuk seandainya worst case scenario kita breakdown dari sini dan potential next target adalah di $36.000. Kalau misalkan dengan chart saya yang sebelumnya ini kita memang lihat ada potensi kisaran area support lah ya di $37.000 dan itu base-nya adalah Fibonacci retracement
78,6%. But if we fail to maintain this level, dan kita perlu perhatikan potensi kisaran area 28.000 sampai 30.000 dolar itu menjadi potensi yang benar-benar bisa menjadi bottomnya kita teman-teman ya. Kalau misalkan nggak sampai di level tersebut gimana? Oke, ini ada consideration lain teman-teman. Maybe kita bisa juga gunakan yang namanya Fibo extension ya, terutama ketika kita melihat pergerakan terakhir ini kan memang diiringi dengan semacam ya kita bisa consider sebagai wave 1 and then wave 2, dan ya like I said before kita sedang ongoing menuju wave 3 teman-teman. Jadi ada potential kalau misalnya untuk mengetahui potensi area tersebut kita bisa gunakan yang namanya Fibonacci extension teman-teman, yaitu kita tarik dari wave 1-nya ini kita tarik ke possibility wave 2-nya. Dan kalau kita lihat teman-teman, area 33.000 dolar itu berpotensi menjadi salah satu area supportnya dia. If only kita breakdown dari 37.000 dolar. Alright, nah itu untuk time frame daily sementara yang saya perhatikan teman-teman. Jadi untuk time frame daily saya pikir kita perlu perhatikan juga ya, sama case-nya seperti closing Bitcoin hari ini juga akan mempengaruhi closing Bitcoin weekly juga akan mempengaruhi pergerakan pekan depan. Yang pasti teman-teman, nanti pada saat open candle jangan panik kalau misalnya dia ngeliat fluktuasinya tiba-tiba tinggi kayak close turun ke bawah kenceng, naik ke atas juga kenceng. Ya karena dia mencari highest and lowest point of the week teman-teman. Alright, so untuk time frame hourly-nya ini sebenarnya menurut saya cukup menarik ya. Kita balik lagi ke pergerakan atau analisis yang sebelumnya, di mana market terlihat membentuk semacam descending channel yang kemudian bisa berubah menjadi falling wedge pattern. Jadi kalau kita lihat di sini falling wedge ya di bagian atasnya, jadi ya pokoknya ini trend line-nya lah ya di bagian atas teman-teman. Nah di saat yang bersamaan di bagian dalam terdapat broadening wedge pattern teman-teman. Dan saat ini kita tertahan juga pada trend line bagian bawah daripada si broadening wedge pattern-nya. Meanwhile kalau kita zoom in a little bit, kita lihat di time frame 1 jam ini ada potensi membentuk semacam descending channel atau kita bisa bilang descending broadening wedge pattern juga teman-teman. Finally kita berhasil melihat dia break, tapi berselang 4 jam kemudian kita melihat rejection terjadi dan sangat signifikan. Bahkan kita balik lagi ke area box biru. Kalau teman-teman ingat di video terakhir Bitcoin, kita ada ngebahas ya tentang terbentuknya rising wedge pattern, dan sebetulnya situasinya sih sudah terkonfirmasi, sudah breakdown teman-teman. Jadi kalau waktu lalu saya sempat bilang ya, kita ngebentuk semacam rising wedge pattern, breakdown dari sini kecenderungan adalah testing terhadap box biru, dan ternyata kita overextend sampai ke bagian bawahnya teman-teman. Dan ini balik lagi wajar kalau lihat dari time frame 4 jam terutama, kita bener banget deket sama bagian trendline bawah daripada si broadening wedge pattern. Nah kalau misalnya ngeliat sekarang nih, apakah menarik teman-teman? Sebenarnya menurut saya cukup menarik ya. Kita breakout seperti fake out, but at the same time kita mendapatkan booster ya, kita mendapatkan pergerakan yang begitu signifikan pada 2 atau 3 jam terakhir teman-teman. Dan saya rasa ini bisa jadi pertimbangan juga. Melihat kondisi ini berarti kita mempertahankan level atau area support dengan amat sangat baik. So far itu dulu informasi untuk time frame hourly-nya teman-teman. Sedikit tambahan aja, ada potensi atau possibility kita juga bisa melihat pergerakan ini cenderung berubah struktur menjadi potensi terbentuknya ascending channel teman-teman. Alright, so if ascending channel, only buy low and sell high teman-teman, as simple as that. Alright, so once again thank you very much for watching this video. I hope you guys enjoy dengan informasi atau update yang saya provide melalui YouTube channel ini atau melalui video di dalam YouTube channel saya. So if you guys like, make sure kalian give me your thumbs up. Jangan lupa juga subscribe channel ini. Sampai ketemu lagi di next update berikutnya. Sekali lagi teman-teman, selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri buat rekan-rekanku yang Muslim. Tentu saja saya doakan semoga berkat yang dihasilkan dari ibadah selama bulan puasa bisa berlipat-lipat dan berlimpah teman-teman. Alright, yang penting sehat dan banyak rezekinya. Alright, God bless everyone. Cheers and have a nice holiday. Bye-bye.